Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Bahroin Budia. Kami di sini yang beranggotakan dengan saya sendiri Dewi Sraya, teman saya Alifia Zuhratul Alifah, Indah Ayunur Rahmah, Wafik Azizah, dan juga Nurul Fadilah. Kami di sini akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai karakteristik, tujuan, dan juga manfaat dari penelitian tindakan kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian tindak kelas. Di mana karakteristik dari penelitian tindak kelas itu ada 6. Yang pertama, penelitinya adalah pelaku tindakan dan pengguna langsung dari hasil PTK. Jadi dalam penelitian eksperimen, peneliti juga bisa sebagai pelaku tindakan dan pengguna hasil dari penelitian tersebut. Tapi bisa juga peneliti pelaku tindakannya merupakan dua orang yang berbeda. Jadi bisa dipilih antara yang pertama dan yang kedua. Nah, yang kedua, penelitian tindak kelas itu memiliki kemudahan, di mana berbasis pada masalah yang dihadapi secara langsung di kelas oleh guru dan siswa, melibatkan pihak-pihak yang familiar, di mana pihak yang familiar itu guru, siswa, ataupun komponen-komponen yang ada di dalam sekolah tersebut gitu. Yang selanjutnya, generalisasinya rendah, di mana generalisasi itu merupakan proses penalaran yang dimana mendapatkan kesimpulan secara umum. Nah, karena di penelitian tindak kelas ini generalisasinya rendah, maka dari itu penelitian tindak kelas ini memiliki proses penalaran yang lebih kepada penalaran yang memberi kesimpulan secara khusus, tidak umum. Nah, jadi contoh dalam penelitian tindak kelas di suatu kelas di sebuah sekolah itu meneliti tentang motivasi belajar yang sangat rendah di kelas tersebut. Nah, diusut, dicari sebabnya dan mendapat solusinya. Nah, dapatlah hasil penelitiannya. Namun, hasil penelitian tersebut tidak atau belum tentu bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena hasilnya yang didapat itu masih secara khusus di sekolah ataupun kelas tersebut, lingkup kelas tersebut. Karena tidak semua kelas memiliki motivasi belajar yang rendah. Ada sebuah sekolah yang siswa-siswa yang pintar itu dikelompokkan menjadi satu kelas. Siswa yang kurang pintar dikelompokkan menjadi satu kelas. Jadi di kelas yang pintar-pintar atau kelas favoritnya itu pasti mempunyai motivasi belajar yang sangat tinggi. Karena apa? Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi yang tinggi di kelas tersebut. Sedangkan di kelas satunya, kelas tersebut motivasi belajarnya rendah karena memang dikelompokkan kelas yang orang-orangnya tersebut atau siswa-siswanya tersebut rendah dalam pembelajaran di kelas gitu. Jadi tidak semua penelitian tidak kelas itu bisa diterapkan pada sekolah-sekolah lain ataupun kelas-kelas yang lainnya. Namun, Barnes menyarankan agar penelitian tidak kelas dilakukan secara kolaboratif oleh guru-guru dari sekolah-sekolah yang berbeda. Jadi ketika penelitian kelas dilakukan secara kolaboratif atau memadukan gitu antara sekolah-sekolah ataupun guru-guru yang ada di sekolah A, B, C, D dikolaborasikan. Nah, itu akan mendapatkan kesimpulan yang secara umum, bukan secara khusus lagi. Jadi bisa diterapkan di sekolah A, B, C, ataupun D. Tidak hanya di sekolah A saja gitu. Selanjutnya, masalah dan tindakannya berdasarkan evaluasi diri dan refleksi diri. Jadi, ketika penelitian tindak kelas itu diusut masalahnya, terus dievaluasi dari kejadian tersebut. Nah, hasil evaluasi tersebut bisa mendapatkan solusi-solusi yang dimana bisa diterapkan hasil dari penelitian tersebut. Namun, penelitian tindak kelas
juga perlu yang namanya rujukan berupa buku-buku maupun tulisan-tulisan ataupun teori yang membahas masalah yang diteliti. Jadi di mana seorang peneliti tindak kelas itu juga mempunyai banyak wawasan dari buku-buku ataupun teori-teori pembahasan tentang subjek yang diteliti tersebut. Terus yang kelima, tindakannya dilakukan dalam beberapa kelas, siklus ataupun putaran. Jadi siklus ataupun putaran merupakan langkah-langkah pelaksanaan dari penelitian tindak kelas dan berfungsi untuk memvalidasi dan menyempurnakan tindakan sebagai solusi atas masalah penelitian. Jadi berapa jumlah siklus yang ada di penelitian tindak kelas? Berapa? Nah, Endang, Mulyatiningsih, dan Barnes mengatakan bahwa jumlah siklus tidak ditentukan. Jadi beliau-beliau tidak menentukan jumlah siklus yang ada di penelitian tindak kelas. Karena indikator keberhasilannya diukur dari kepuasan peneliti terhadap pencapaian hasil penelitian tersebut, yaitu perubahan perilaku subjek yang diteliti. Jadi meneliti tentang motivasi belajar siswa. Nah, ketika motivasi belajar siswa ataupun siswanya sudah berubah perilakunya menjadi siswa yang motivasi belajarnya tinggi, nah itu berarti kan hasil penelitian itu berupa perubahan perilaku subjek yang ditelitinya. Nah, itu kepuasannya dalam penelitian tersebut. Nah, lain halnya Suharsini Arikunto, salah seorang pakar senior dalam bidang penelitian pendidikan, menyatakan bahwa siklus penelitian tindak kelas paling sedikit melalui 2 kali siklus. Jadi paling tidak diulang secara 2 kali baru mendapatkan hasil yang maksimal. Paling tidak 2 kali. Jadi bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan sebagainya. Dan yang terakhir, penelitian tindak kelas itu mirip dengan penelitian eksperimen minus kelas kontrol, di mana penelitian tindak kelas tidak memiliki kelas kontrol yang dalam penelitian eksperimen berfungsi sebagai pembanding. Jadi di penelitian tindak kelas itu mirip dengan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen minus kelas kontrol. Nah, jadi di penelitian tindak kelas itu bedanya itu tidak mempunyai kelas kontrol, yang dimana tadi fungsinya itu sebagai pembanding dalam kelas eksperimen. Jadi kelas eksperimen adalah kelas yang diberi tindakan baru, sedangkan kelas kontrol merupakan kelas yang tidak diberi tindakan. Jadi hasil dari kedua kelas ini bisa dibandingkan untuk mengetahui pengaruh eksperimen yang dilakukan dari kelas A ataupun kelas B. Jadi kelas A itu kelas yang diberi eksperimen. Jadi misalnya motivasi belajar siswa itu rendah. Nah, diberi eksperimen oleh gurunya. Oh, berarti gurunya harus lebih interaktif lagi pada kelas. Nah, itu kelas eksperimen, diberi eksperimen itu. Ketika guru lebih aktif, apakah motivasi belajar siswanya menjadi tinggi? Nah, kelas A ya udah, gurunya biasa aja, nggak interaktif pada siswanya. Nanti kedua kelas tersebut dibandingkan. Apakah benar motivasi belajar siswa itu tergantung pada keaktifan guru dalam kelas atau tidak? Itu di eksperimen dibandingkan. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Dilanjutkan oleh penjelasan selanjutnya rekan saya dari kelompok 1. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya, yakni tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik sehingga tercipta layanan prima. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sesuai sasarannya. Yang keempat, memberi kesempatan kepada guru mengadakan kajian secara bertahap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga tercipta perbaikan yang berkesinambungan. Yang terakhir, membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah
terbuka, dan jujur dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari manfaat penelitian tindakan kelas. Karena seperti yang kita tahu, setiap penelitian pasti memiliki keuntungan dalam penelitiannya. Yang pertama, secara umum, manfaat penelitian tindakan kelas adalah inovasi dalam model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelas dan zaman. Karena dalam penelitian tindakan kelas pasti akan memberikan sebuah persoalan yang dimana persoalan tersebut menjawab tantangan zaman yang sedang dialami oleh siswa. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum di tingkat kelas dan sekolah. Dan penelitian tindakan kelas tersebut juga berdampak pada pengembangan kurikulum di tingkat kelas dan sekolah, yang tentunya hal tersebut akan lebih memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme guru, keterlibatan guru dalam proses penelitian tindakan kelas itu akan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Nah, karena adanya penelitian tindakan kelas, secara tidak langsung guru juga akan terlatih dalam pembelajaran, dalam memahami siswa, dan dalam mengatasi hal-hal atau kesulitan belajar yang terjadi pada siswa. Nah, kemudian manfaat penelitian tindakan kelas ini secara rincinya kita mencakup 3 aspek atau tiga sasaran utama. Yang pertama itu ada siswa, yang kedua yaitu guru, yang ketiga yaitu sekolah. Nah, ketiga hal tersebut ini menjadi sasaran utama dalam manfaat yang memperoleh manfaat dari penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama ini kita akan membahas penelitian tindakan kelas dari sudut pandang siswa. Nah, dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik dari strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan dapat cepat dianalisis dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Nah, jika kesalahan yang terjadi itu dapat segera diperbaiki, maka pengembangan akan mudah dilaksanakan. Menarik dan hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa adanya timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa, dan keduanya ini dapat terwujud apabila adanya penelitian tindakan kelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wafik Azizah. Baik, yang pertama, manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru yaitu yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia telah melakukan suatu proses yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya. Yang kedua, dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Karena guru mampu menilai, merefleksi diri dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Dalam hal ini, guru tidak lagi seorang praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama ini, namun juga sebagai peneliti bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang ketiga, melakukan penelitian tindakan kelas. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri berperan sebagai perancang perancang dan pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori dan praktik pembelajaran. Yang terakhir, dengan penelitian tindakan kelas ini, guru akan merasakan lebih percaya diri,
dan guru yang selalu merefleksi diri, melakukan evaluasi dan menganalisis kinerjanya sendiri dalam kekuatan, kelemahan dan tantangan pembelajaran dan pendidikan massa, dan mengembangkan alternatif masalah atau kelemahan yang ada dalam dirinya dalam pembelajaran. Guru yang demikian adalah guru yang memiliki kepercayaan diri yang kuat. Terus yang selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah. Sekolah yang pada gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Sekolah tidak memiliki kemampuan yang mengembangkan diri, kaitannya dengan penelitian tindakan kelas. Jika sekolah yang pada gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK ini, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena meningkatkan kualitas pembelajaran, mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru yang memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan untuk meningkatkan tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik dan pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Jadi, manfaat yang dapat dipetik jika guru mau dan mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas itu terkait komponen pembelajaran, yaitu yang pertama ada inovasi pembelajaran, yang kedua pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas, dan yang ketiga peningkatan profesionalisme guru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan teman-teman dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.